Di sini teman-teman lulus meskipun nilai tes tertulisnya itu kurang dari sama dengan 80 ya. Tiga, dua, satu, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau tutorial kita tentang penggunaan rumus if pada Google Spreadsheet ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari if, yaitu if tunggal, ganda, dan bertingkat. Sekarang kita akan coba mempelajari if lain, yaitu if dengan kondisi or atau and atau or dan and. Oke, langsung saja teman-teman, silakan buat sheet baru saja. Kita buat di sini ya, namanya misalnya if or and. Jadi nanti ada 3 kondisi. Ada yang if or itu nanti sendiri, if and itu sendiri, dan juga gabungan antara if or dan if and. Oke. Ini kita ganti namanya ya. Ini materinya if or and kayak gini. Untuk contoh studi kasus kita akan buat misalnya untuk penerimaan pegawai pada sebuah kantor tertentu ya. Oke teman-teman, kita akan buat, silakan ikutin atau buat kolom seperti berikut ini. Oke teman-teman, silakan buat seperti tabel berikut ini ya. Nanti strukturnya ini saya besarkan dulu. Oke, nah, misalnya ini ada tes penerimaan pada sebuah PT ya. Di sini ada komponen jenis tes yang terdiri dari tertulis, psikotes, wawancara, nilai akhir, dan hasil. Nah, nilai akhir sendiri adalah merupakan nilai rata-rata yang diambil dari ketiga jenis tes. Sedangkan hasil adalah nanti yang menentukan dia lulus dan tidak lulus ya, seperti itu. Nah, rumus yang akan kita pakai dalam menentukan kelulusan adalah jika nilai tes tertulis ya, tertulis itu misalnya kita set lebih dari 70 atau nilai NA-nya lebih dari 75 ya, seperti itu. Ini misalnya seperti itu, atau nilai tertulisnya kita tinggikan, misalnya nilai tertulis harus 80, kemudian nilai akhirnya adalah lebih dari 75. Artinya kalau tertulis ini kita pakai sama dengan aja ya. Jadi kalau sama dengan, lebih dari, sama dengan, seperti itu. Nah, or sendiri artinya adalah nanti dia akan memilih kondisi 1 atau kondisi 2. Jika salah satunya terpenuhi, maka dia nanti dinyatakan lulus. Seperti itu ya. Jadi misalnya tes tertulisnya itu 85, tapi nilai akhirnya itu hanya 70, dia tetap lulus karena tes tertulisnya adalah 85. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebaliknya, misalnya tes tertulisnya itu cuma dapat 70, tapi nilai akhirnya itu lebih dari 75, misalnya 76 atau 77, berarti dia juga akan lulus ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba tes, kita input acak aja ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini ada 77, ini saya tes dulu di satu record dulu. Kita akan coba-coba, kalau nanti sudah record pertama oke, baru kita lakukan autofill atau mengcopy rumus yang sudah ada, seperti itu ya. Seperti ini. Nilai akhir pakai rumus average ya teman-teman, silahkan dicari aja nih average atau average lah, seperti itu. Terus ini di blok seperti ini, di enter, ditutup kurungnya, kemudian di enter. Kita kurangi digitnya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah dapat hasil sama yang lainnya ya. Oke, ini saya ketengahkan dulu. Oke. Nah, di hasil baru kita tentukan dia lulus atau tidak lulusnya ya. Caranya teman-teman sama dengan kemudian if buka kurung 1 kali or. Nah, baru kita masukkan rumus or-nya ya. Buka kurung 1 kali. Kita klik sel tertulis. Tadi rumusnya di sini lebih dari sama dengan ya, berarti lebih dari, perhatikan yang di sini ya, yang di sini atau yang di sini. Lebih dari sama dengan 80, seperti ini. Kemudian di titik koma, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ingat ya pakai koma ya, seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua, or yang kedua adalah NA lebih dari 75. Kita klik aja yang di sini sel G7, lebih
dari 75, kemudian kita tutup kurung 1 kali ya. Ini kita baru menjalankan rumusnya. Jadi apakah nanti tertulis lebih dari sama dengan 80 atau nilai akhir adalah lebih dari 75. Kita kemudian titik koma. Nah, di sini baru kita tentukan hasilnya lulus atau tidak lulus. Nah, kalau memenuhi persyaratan ya, berarti dia lulus ya, seperti itu. Misalnya lulus, petik 2 1 kali, titik koma lagi baru nilai false-nya. Jadi kalau tidak ada dalam range yang tadi, tidak ada misalnya tertulisnya kurang dan NA-nya itu salah satunya adalah misalnya kurang-kurang juga. Ini tidak lulus. Seperti ini, dipetik 2 1 kali terus ditutup kurungnya. Nah, dari rumus yang kita jalankan di sini sudah ada muncul nih teman-teman keterangannya dia tidak lulus ya. Seperti kita cek dulu ya. Ini kita tekan enter. Nah, di sini tidak lulus. Apakah benar tidak lulus? Ternyata kita cek kondisi pertama, nilai tertulisnya adalah kurang dari sama dengan 80. Benar ya, berarti dia kondisi pertama dia tidak lulus. Kemudian dicek lagi kondisi berikutnya adalah NA-nya kurang dari 75. Oke, karena dua-dua kondisi tidak dipenuhi maka atau tidak terpenuhi maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, bagaimana kalau tes tertulisnya kita naikkan? Karena di situ 80, coba kita cek 80 apakah lulus? Nah, dia lulus. 80 lulus meskipun NA-nya kurang dari 75. Nah, karena syaratnya hanya tes tertulis adalah sama dengan 80 atau NA-nya adalah 75 seperti itu. Oke. Udah benar rumusnya, kita copy ke bawah teman-teman ya. Ini ke teman-teman blok aja 2 seperti ini ya. Nah, kemudian tarik yang sebelah sini. Dia nanti akan mengcopy 2 rumus dalam 2 sel langsung. Nah, ini muncul seperti ini karena nilai di sini itu kosong ya, atau tidak ada isinya. Berbeda kalau nilainya 0. Kalau nilainya 0 dia masih berfungsi ya. Nah, karena ini tidak kita isi maka munculnya adalah error seperti ini ya, itu tidak masalah ya. Kita coba yang untuk yang kedua, kita misalnya isi ini, saya copy dulu aja. Oke, sekarang kita coba misalnya tes tertulisnya ini hanya 70, kita naikkan nilai psikotes seperti ini, atau ini misalnya 80 ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman lulus meskipun nilai tes tertulisnya itu kurang dari sama dengan 80 ya. Karena kenapa dia lulus? Karena NA-nya dia lebih dari 75. Nah, seperti itu. Kita coba lagi, kita turunkan. Nah, 76 pun dia masih lulus ya karena NA-nya lebih dari 75. Nah, itu teman-teman mengenai penggunaan if or, yaitu adalah memilih dari salah satu kondisi agar salah satu kondisi itu terpenuhi untuk menghasilkan nilai positif. Jika dua-duanya tidak terpenuhi maka menghasilkan nilai negatif ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba penggunaan rumus if and.